Perkenalkan, nama saya Dita Salsabila dari kelas 12 MIPA 2. Saya akan menjelaskan tentang Kabinet Natsir pada tahun 1950 sampai 1951. Kebijakan politik Muhammad Natsir setelah berhasil membentuk kabinet ialah menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dengan Belanda mengenai status Irian Barat. Berdasarkan keputusan KMB pada masa Kabinet RIS di bawah pimpinan Hatta, pemerintah Belanda telah mengakui kedaulatan atas negara RIS kecuali Irian Barat, sehingga Irian Barat tetap dalam genggaman Belanda dan akan dibicarakan kembali setahun kemudian. Tepatnya pada masa Kabinet Natsir. Kabinet Natsir telah melakukan beberapa kali perundingan dengan pemerintah Belanda mengenai Irian Barat, namun hal tersebut tidak berhasil. Selain itu, Kabinet Natsir juga harus memecahkan masalah keamanan dan ketentraman dalam negeri, di mana setelah kemerdekaan, banyak sukarelawan atau pejuang yang kecewa karena tidak diberikan penghargaan dan pekerjaan yang layak sesuai jasa mereka, sehingga mereka kemudian melakukan pemberontakan. Misalnya pemberontakan yang dipimpin oleh Kahan Muzaka di Sulawesi Selatan, Amir Fatah di Jawa Tengah, Daud Bereh dari Aceh, dan Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan. Masalah ekonomi pun menjadi hal penting yang harus diperbaiki oleh Kabinet Natsir. Pasca kemerdekaan, keadaan ekonomi sangat buruk. Pendapatan pemerintah masih sangat kurang sehingga terjadi inflasi lewat gagasan Sumitro, Menteri Perdagangan pada masa Kabinet Natsir yang mencanangkan ekonomi gerakan benteng. Keadaan ekonomi umumnya lebih baik. Kebijakan gerakan benteng ini yaitu memberikan modal kepada pengusaha pribumi untuk mengembangkan usahanya. Tujuannya adalah agar mampu bersaing dengan pedagang asing yang ada di Indonesia seperti Cina dan Belanda. Dampak dari kebijakan politik Kabinet Natsir dapat dilihat dari kegagalannya dalam melakukan perundingan dengan Belanda mengenai status Irian Barat. Kegagalan ini menimbulkan kekecewaan dari berbagai pihak, sehingga tanda-tanda jatuhnya kabinet mulai terlihat pada kondisi ini. Kekecewaan masyarakat pun ditunjukkan dalam bentuk pengajuan mosi tidak percaya dari berbagai daerah. Di antaranya mosi tidak percaya dari Pemuda Demokrat Indonesia cabang Sumbawa dan mosi tidak percaya dari Pemuda Demokrat Indonesia cabang Medan. Masalahnya, keamanan pun tidak bisa diatasi. Terbukti adanya pemberontakan dalam negeri. Akibat ketidakpuasan beberapa pihak terhadap kebijakan yang diambil, misalnya masalah antara TNI dan pasukan gerilyawan yang tidak mau bekerja sama sehingga terjadi bentrokan. Selain itu terjadi pemberontakan APRA, Andi Aziz, RMS, dan pemberontakan DITII. Mengenai masalah ekonomi pun, kebijakan ekonomi gerakan benteng yang dilakukan oleh Kabinet Natsir ternyata juga mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan karena adanya kepentingan politik di kalangan para pengusaha yang diberikan modal. Mereka menyalahgunakan modal yang diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi negara. Dengan demikian, jatuhnya Kabinet Natsir disebabkan dengan mosi tidak percaya dari pihak parlemen dan diterimanya mosi Hadikusumo yang mengusulkan dibubarkannya seluruh DPRD yang telah terbentuk. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.